Al-Quran versi Syiah mengandung 90 juz. Kita ini dituduh menyembunyikan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu tidak seperti Al-Quran yang asli katanya. Mereka ada belasan riwayat ya tentang Al-Quran. Ada belasan riwayat. Salah satu riwayat Syiah dari buku mereka yang paling populer yang dikatakan dengan nama Usulul Kafi. Usulul Kafi ini kalau kita umat Islam itu namanya Sahih Al-Bukhari. Tahu Sahih Al-Bukhari ya? Nah ini bagi mereka buku hadits yang paling topnya namanya Usulul Kafi. Di Usulul Kafi disebutkan Quran yang kita pegang itu katanya sepertiga dari mushaf Fatimah milik mereka. Sepertiga. Berarti Qurannya mereka berapa juz kalau begitu? 90 juz ya kira-kira. Ya. Dan lebih uniknya lagi, katanya tidak ada satu huruf pun di mushaf Fatimah itu berada di mushaf kita. Jelas ya? Dan ini ada dari buku-buku Syiah. Jangan mengatakan rekayasa. Oh itu tidak ada. Ya. Itu ada di buku-buku mereka. Karena itu orang yang tidak kenal Syiah, memuji Syiah itu orang yang tidak baca buku-bukunya saya. Tidak membaca dari buku-buku mereka dan tidak mengerti bagaimana sejarah kaum Syiah ini. Kita dituduh menyembunyikan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu tidak seperti Al-Quran yang asli katanya. Mereka ada belasan riwayatnya tentang Al-Quran. Ada belasan riwayat, salah satu riwayat Syiah dari buku mereka yang paling populer yang dikatakan dengan nama Usulul Kafi. Usulul Kafi ini kalau kita umat Islam itu namanya Sahih Al-Bukhari. Tahu Sahih Al-Bukhari? Ini bagi mereka buku hadis yang paling topnya. Namanya Usulul Kafi. Kita semua mengetahui bahwa tafsir Al-Quran keterangannya pasti lebih panjang dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan Ustadz Zul ini adalah kebohongan dan fitnah belaka adalah pernyataan dari ulama Syiah sendiri tentang tidak adanya tahrif dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, karya Sayyid Abul Qasim Al-Khoi, salah satu ulama imamiyah dan seorang marja taklid agung di zamannya era 70-an, cetakan ke-8 tahun 1981, halaman 259. Sayyid Al-Khoi berkata, telah dijelaskan kepada para pembaca, sesungguhnya hadis tahrif Al-Quran adalah hadis dongeng dan khayalan. Kami tegaskan, hadis dongeng dan khayalan tidak ada yang mengatakannya, kecuali orang yang lemah akalnya atau orang yang tidak memiliki perhatian yang serius. Adapun yang akarnya jernih, maka tidak akan meragukan akan kebatilan dan kekhurafatan atau dongeng hadis tersebut. Dalam kitab Madkhol At-Tafsir, karya Muhammad Fadil Al-Langkaroni, salah satu ulama Syiah, yang diterbitkan oleh Markas Fiqh Al-A'imah Al-Athar, cetakan keempat tahun 1428 Hijriah, halaman 237-238. Ayatullah Fadil Al-Langkarani ia berkata, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan tidak adanya tahrif atau perubahan dalam Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang sudah tersebar, bahkan riwayat tersebut sudah mencapai mutawatir dari Nabi SAW dan itrah para imam yang suci, yang menunjukkan adanya keharusan menyodorkan riwayat-riwayat dan berita-berita yang datang dari mereka, dari Rasulullah SAW dan para imam kepada Al-Quran, dan agar mengambil yang sesuai dengan Al-Quran dan meninggalkan yang bertentangan dengannya, serta membuangnya jauh-jauh. Dan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah ucapan palsu dan riwayat-riwayat itu tidak mungkin disabdakan oleh mereka, oleh Nabi SAW dan para imam alaihimussalam, dan beragam redaksi yang semisalnya. Demikian pula dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bagaimana para imam alaihimussalam dalam banyak kasus berdalil dengan Al-Quran. Pada halaman 242, Ayatullah Fadil Al-Langkarani ia berkata, maka jelaslah bagi orang yang berpikir lagi objektif, yang dia terbebas dari penentangan dan kefanatikan, sehingga tidak ada keraguan bahwa riwayat-riwayat itu menunjukkan akan kosongnya atau terbebasnya Al-Quran dari adanya pengurangan dan tahrif serta perubahan. Dalam kitab Ashlu Syiah wa Usuluha karya Imam Muhammad Husain Al-Kashif Al-Ghito, salah satu ulama Syiah, yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Ali, cetakan pertama tahun 1994,
halaman 220. Imam Al-Kashif Al-Ghito berkata, sesungguhnya kitab yang ada di tangan kaum muslimin, Al-Quran, adalah kitab yang telah Allah turunkan kepada nabinya sebagai mujizat dan sumber dalam berhujah dan juga mengajarkan hukum-hukum, juga membedakan antara yang halal dari yang haram. Dan sesungguhnya tidak ada pengurangan, perubahan, dan tidak pula tambahan di dalamnya. Inilah kesepakatan mereka, kaum muslimin. Adapun oknum dari kaum muslimin atau selainnya dari sekte muslim tertentu yang berpendapat mengenai adanya pengurangan atau perubahan dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan yang fatal yang terbantahkan oleh ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 9. Imam Al-Kashif Al-Ghito berkata, adapun riwayat-riwayat yang datang dari jalur periwayatan kami atau dari jalur periwayatan kaum muslimin, secara zahir redaksinya menyatakan adanya pengurangan dan perubahan di dalam Al-Quran. Riwayat tersebut adalah dhaif atau lemah dan menyimpang. Juga merupakan riwayat ahad, riwayat yang tidak sampai kepada derajat mutawatir, yang mana riwayat tersebut tidaklah memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun di dalam pengamalan, tidak boleh kita yakini. Dalam kitab Al-I'tiqadat karya Syekh As-Saduq, salah satu ulama Syiah, yang diterbitkan oleh Mu'assasah Al-Imam Al-Hadi, cetakan ketiga tahun 1435 Hijriah, halaman 243 sampai 244. Syekh As-Saduq berkata, keyakinan kami adalah bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, wahyunya dan dia yang menurunkannya, firmannya serta kitabnya, dan tidak datang kebatilan kepadanya atau kepada Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakangnya. Dan Al-Quran merupakan kisah yang nyata, perkataan yang memisahkan antara hak dan batil. Juga Al-Quran bukanlah senda gurau. Sesungguhnya Allah yang memfirmankannya, yang menurunkannya, yang menjaga, serta pemiliknya. Pada halaman 245, 247, dan 250, Syekh As-Saduq berkata, keyakinan kami bahwa Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa alihi, yaitu di antara dua sampul atau kulit kitab, Al-Quran yang ada sekarang berupa kitab, dan itu merupakan Al-Quran yang ada di tangan manusia, muslimin, tidak lebih dari itu. Siapa yang menisbatkan kepada kami bahwa kami mengatakan Al-Quran lebih dari yang diturunkan, maka dia adalah pendusta. Bahkan terdapat pernyataan ulama Ahlus Sunnah yang mengakui bahwa di Syiah tidak meyakini adanya tahrif di dalam Al-Quran, yang mana kedudukan ulama ini jauh lebih alim dibanding Ustadz Zul ini. Dalam kitab Izhar Al-Haq karya Rahmatullah bin Khalil Ar-Rahman Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Idarah Ihya At-Turas Al-Islami, halaman 438. Al-Hindi berkata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia di hadapan mayoritas Syiah 12 imam terjaga dari perubahan, penggantian, dan barang siapa di antara mereka berkata telah terjadi kekurangan pada Al-Quran, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Kami tegaskan, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Pada halaman 440, Al-Hindi berkata, sangat jelas bahwa mazhab yang dibenarkan di kalangan ulama Syiah 12 imam bahwa sesungguhnya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya adalah yang terdapat di tangan manusia, telah terkumpul dan tersusun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijaganya, dan ribuan sahabat pun telah menyalinya. Dalam kitab Difa'an Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah karya Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer Mesir, yang diterbitkan oleh Nahdoh Misir, cetakan ke-7 tahun 2005,
halaman 219 sampai 221. Muhammad Al-Ghazali berkata, "Saya mendengar salah seorang dari mereka. Dia berkata dalam suatu majelis ilmu bahwa sesungguhnya Syiah memiliki Al-Quran yang lain yang terdapat tambahan lebih dari Al-Quran kita yang sudah dikenal ini." Isu semacam ini yang telah dilemparkan di tengah-tengah banyak orang agar mereka berburuk sangka kepada saudaranya dan juga kepada kitabnya. Sesungguhnya mushaf tersebut sama yang dicetak di Kairo, disucikan oleh orang-orang Syiah di Najaf atau di Teheran, dan lembarannya berada di tangan dan rumah mereka. Pada halaman 221, Muhammad Al-Ghazali berkata, "Jika ada seseorang yang bersamaku beriman kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji, bagaimana dihalalkan pengkafirannya hanya karena kesalahan dalam pemahaman hukum?" Sangat jelas kita dapat melihat bahwa ulama Ahlussunnah dan Syiah bahu-membahu melawan fitnah keji dari rombongan Wahabi ini yang menebar fitnah secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pemirsa dapat membuktikan sendiri bahwa mayoritas pendakwah Wahabi akan selalu menebar fitnah tentang hal ini, yaitu tahrif Al-Quran, yang tujuannya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Ahlussunnah dari Mesir yang telah kami bacakan. Berikut kami akan berikan video tentang para penghafal Al-Quran dari mazhab Syiah. Bagaimana mungkin mereka menghafal Al-Quran jika tidak meyakini keterjagaannya dari tahrif? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. محمد مهدي رقم الصفحة 275 بليس افتو دو بانج. ما هي السورة؟ سورة النحل. الجزء 14. الصفحة على اليمين. بداية الصفحة ويعبدون من دون الله. نهاية الصفحة ألم يروا إلى الطير. الكلمة الأخيرة من الصفحة كلمة يؤمنون.